Cuman memang salah satu kendala utama hari ini adalah dari jalan utama ke pusat area di persawahan lebih kurang 2 kilo, dan kita bisa lihat ya kondisi jalannya Pak ya. Sangat bisa dilihat tadi mobil beberapa kali harus berhenti, harus terprosok. Jadi ya tadi salah satu aspirasi penting Pak ya dari kelompok tani, dari masyarakat di sini, bagaimana pemerintah kota atau pemerintah provinsi bisa memperbaiki lah akses jalan ini, sehingga kalau jalannya baik, petani juga mengeluarkan dan memasukkan hasil produksi pertaniannya bisa baik, dan mungkin juga bisa dikelola ya, bisa dikelola. jadi agrowisata. Tapi kalau jalannya buruk gini bagaimana orang Ya. mau masuk gitu kan? Istilah orang Jambi jero orang masuk sini. Pak Bulu manis lagi marah. Pas itu dong. Harus pakai mesin air. Kemudian dia pakai jarak, apa namanya istilahnya itu, jadi bantu jarak ya udah. Assalamualaikum, halo Sobat Jam Berita. Hari ini Jam Berita Ngobrol kembali hadir ke hadapan Anda. Saya berada di tempat yang cukup rindang. Tadi sudah melalui perjalanan yang cukup panjang, dan ternyata sebagai orang yang selama ini hidup di perkotaan, saya agak terkejut karena di kota Jambi juga ada areal persawahan yang ternyata sudah ada cukup lama dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sini. Tepatnya saya sekarang berada di seberang kota Jambi, di Kecamatan Danau Teluk, dan sudah bersama saya Pak Abdul Muin, Ketua Kelompok Tani dan juga Ketua P3A, dan Bung Taib, Sekretaris P3A-nya. Nanti kita ngobrol santai lah seputar ya apa sih sebenarnya ya sejarahnya, bagaimana sejarahnya persawahan atau menanam padi sejak lama di daerah seberang ini. Mungkin saya ke yang muda dulu ya, Bung Taib. Mungkin bisa ceritakan dulu lah apa filosofi sawah nih bagi orang seberang gimana sih sebenarnya? Kalau sebagai orang yang lahir dan besar di seberang kota, Iya. jadi memang sejak kecil kita selalu dikenalkan dengan umo, kalau kita nyebut umo. Sawah itu umo ya? Ya, betul. Jadi hampir dikatakan, bisa dipastikan setiap orang yang asli seberang pasti punya umo. Per keluarga? Satu keluarga satu punya umo. Kalau dulu orang tua kita bilang syarat tinggal di seberang ini cuma dua. Satu punya umo, yang kedua punya perahu. Umo itu untuk menanam padi. Iya. Dari situ kita makan. Iya. Perahu gunanya untuk menangkap ikan. Iya. Itulah sebagai lauk. Jadi kalau sudah punya umo, punya perahu, bisa menangkap ikan, selesailah kebutuhan hidup. Iya. Itu kebutuhan hidup sederhana. Iya. Atau untuk kebutuhan dia sehari-hari dengan dua itu aja selesai. Maka itu menjadi semacam kewajiban yang ya apa, sesuatu yang harus ada ya. Ya. Dan selalu di turun-temurun kita dipesankan, jangan sekali-sekali umo itu dijual. Iya. Diperjualbelikan. Iya. Tidak boleh tabu. Iya. Bagi orang seberang untuk menjual umo. Karena ini modal hidup.
Iya, iya. Itulah yang diwariskan dari seperti saya mendapatkan umur dari Orang tua. orang tua saya juga dari orang tua, itu turun temurun. Nah kondisi sekarang ini kan sedikit sekali generasi muda Yang paham itu. yang mungkin sudah jarang yang diajak mau. Kalau Iya. saya dulu setiap balik sekolah atau libur selalu diajak mau. Jadi sedikit banyak kita tahu bagaimana caranya menanam padi. Iya. Nah kalau dengan kondisi sekarang kita melihat ya hampir dikatakan tidak ada lagi generasi muda yang Berarti Datang ke filosofi umum itu itu. atau adat itu udah nggak diteruskan lagi, Iya, nggak mungkin. diturun-temurunkan lagi. karena itu tadi pengaruh Sebagai teknologi. ya kepedulian terhadap mungkin dia Urumo ini dianggap sesuatu yang tidak cocok lah untuk generasi muda kalau kita tinggal beli budaya konsumtif lah. Oke. Padahal dengan kita bertani kita akan menghargai sebutir padi, sebutir nasi yang ada di piring itu kita hargai begitu Iya. kita melalui tahu bagaimana proses dari padi itu Iya. menjadi nasi. Oke. Begitu. Oke. Nah, Pak sendiri kan Pak Abdul Muin apa namanya? Nah, sekarang kalau kondisi yang sekarang tuh, kondisi petani kita seperti apa nih Pak di daerah seberang ini sebenarnya? Ya. Pertama-tama kondisi planet seberang ini itu keinginan itu kan sesuai dengan kemajuan zaman, Iya. berarti dituntut mempunyai teknologi pertanian yang memadai. Iya. Tidak menutup kemungkinan karena petani kita sudah udah sering nonton TV, udah sering melihat Iya. di media-media petani-petani Iya. di luar sana sudah cukup maju, bahkan Iya. di kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar Jambi maju dengan teknologinya. Iya, Sementara kota Jambi sendiri Iya. boleh dikatakan belum mencapai ke tujuan tersebut. Iya. Seharusnya kota Jambi menjadi percontohan kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Jambi. Nah, namun kebalik Iya. kami yang nyontoh dengan kabupaten, soalnya kabupaten nyontoh dengan kota. Terutama sekali urat nadi ekonomi, mungkin semua orang ekonomi pasti tahu. Tanpa adanya jalan, apapun tujuan ekonomi tidak akan tercapai. Katanya sudah udah melewati Iya. jalan Yang luar biasa cukup jauh tadi Iya, dari cukup jauh dari dan- jalan besar masuk ke sini ya Iya, lumayan gitu. tidak bukan. Jadi gini, yang kami harapkan dan kami impikan pertama sekali jalan, karena jalan itu sumber ekonomi. Iya. Jadi kalau jalan sudah tercapai, otomatis pembangunan apapun yang akan dibangun dari sasaran ekonomi tersebut akan tercapai. Pak, sebentar Pak, saya potong. Ini kan kata Bung Pep tadi kan sawah ini kan bukan ada 1-2 tahun ini ya, dari masa dulu ini, bahkan katanya Betul. persawahan pertanian di seberang ini kan udah merupakan bagian dari kehidupan orang seberang lah. Betul. Nah, apa jangan-jangan pemerintah menganggap bahwa sawah di sini hanya cukup untuk apa kebutuhan perkeluarga saja gitu? Enggak, maksud saya masyarakat sekarang menanam padi di seberangnya apa hanya untuk kebutuhan ya pribadi atau juga untuk berekonomi juga untuk berkah jual atau bagaimana? Jual ekonomi. Buktinya tuh dari kelompok tani yang lain, mereka tuh hanya istilahnya tuh numpang di sawah orang lain ya, Iya. bukan milik Penggarap, sendiri. penggarap. Jadi Iya. penggarap. Heeh. Jadi sampai 2-3 sawah digarap. Iya. Terus hasilnya satu garapan, satu peta untuk dimakan, 2 peta dijual, dibelikan sapi, bahkan berkembang. Bahkan Nah, sekarang ada jadi agen sapi di gara-gara menanam gara-gara padi, nanam kan? padi di sawah orang lain. di orang lain, Sawah apalagi orang kalau lain. punya dia sendiri ya. Iya. Nah, itu sudah satu keberhasilan yang mungkin selama ini pemerintah belum terlihat mungkin lah. Artinya kan dari sisi ekonomi, Sisi dari ekonomi. sisi lapangan kerja ini kan cukup ya menjanjikan kan. Betul. Cuman sayang infrastrukturnya belum Belum mendukung. mendukung. Artinya seharusnya pemerintah juga memprioritaskan ini ya. Ya minimal gini, kami kan pemuda milenial ini udah kepikiran, kita kan mendukung program pemerintah itu untuk ketahanan pangan secara nasional. Iya. Minimal keluarga kami sudah tidak lagi membutuhkan beras yang disediakan oleh pemerintah. Minimal untuk makan keluarga udah Sudah cukup. ada. Oke. Berarti jatah pemerintah jatah beras untuk Danau Teluk minimal sudah sekian persen Hmm. sudah tercukupi dari petani. Oke. Artinya Danau Teluk tidak perlu mengimpor dari kecamatan lain, dari Betul. kota lain ya. Nah, itu ya Wah. minimal itu. Mungkin tidak akan Bahkan- mungkin kami Jadi bisa menjual ke mengekspor ke dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik mengekspor ke kecamatan lain. mungkin kecamatan ya. lain. Mensuplai Nah. kecamatan lain. Satu hal lagi yang perlu dicatat, beras yang kami supply di sini beda dengan beras lain. Karena kami berasnya benar-benar tanpa kimia. Oh,
organik maksudnya. Iya, karena di sini tahunan, jadi kalau udah habis banjir, Iya. jadi endapan-endapan banjir itu menjadi pupuk, diolah lagi, jadi kami tanpa pupuk. Tanpa pupuk. Tanpa pupuk. Tanpa pupuk ya. Tanpa pupuk. Nah, itu bisa dibuktikan. Mungkin kalau mau cek juga silakan cek, kalau mau Jadi dilapor sisi gitu kan. kealamiannya lebih alami ya. Lebih alami, untuk kesehatan sangat menjanjikan. Jadi kalau orang luar sana mau pengen beras yang tanpa kimia, adanya di seberang kota Jambi. Oke Pak, jadi sebenarnya kalau kendala utama kita ya selain masalah tadi Pak bilang ada masalah jalan. Apa lagi Pak? Teknologi. Kita kan kalau masalah berbicara teknologi jauh tertinggal. Teknologi pertanian, misalnya contoh. Nah, contoh aja kalau sawah sudah panen, itu kan perlu dibajak tuh. Ya. Mau dibajak, itu kan belum mencapai satu kelompok tani ada yang belum punya mesin bajak. Tadi. Nah, itu tuh mereka katakan wajib punya tuh. Kalau bajak tuh untuk menghancurkan tanah kembali kan. Itu belum ada ya. Itu kan teknologi tuh. Sudah ada komunikasi ke pihak pemerintah, ada ke dinas? Sudah. Tanggapannya? Tanggapannya bagus, cuman kemarin kami ngajukan ke provinsi, alhamdulillah dibagi, tapi di gudang udah habis. Jadi dibagilah yang belum maksimal lah gitu. Mesin bajak itu masih second, masih rusak gitu. Terus tadi udah begini Pak, kalau animo masyarakat bagaimana? Enggak, saya tadi menyambung Bung Tep tadi. Ya kan memang filosofi awalnya kan bahwa pertanian persawahan ini bagian dari kehidupan orang seberang lah. Tetapi kondisi yang sekarang seperti apa? Sebenarnya? Kondisi sekarang memang jujur jarang seorang anak ditanya dengan orang tuanya, nak kau bisa tamat sekolah nak jadi apa? Ya, tidak ada yang aku nak jadi petani. Iya. Nah kami maunya gini, kami maunya pemerintah tuh memberikan spot untuk pertanian, kayak mana orang tertarik dengan pertanian, berarti diukur dengan ekonomi. Di anak kita kan dengan ekonomi kan, hitung-hitungannya kan. Nah gitu. Nah, ekonomi sekarang kalau didukung, kita tidak hanya mengharapkan dari hasil padi sebenarnya. Di hasil padi itu bisa ada perikanan, bisa ada holding. Jadi 3 in 1 lah gitu ya. Jadi satu lahan bisa banyak menghasilkan produksi. Nah, kalau ini benar-benar disupport, didukung oleh pemerintah, baik yang jelas ya namanya perlu bantuan dan bimbingan lah ya. Karena tanpa bimbingan kita kan untuk skillnya mungkin belum sampai ke situ. Tapi intinya potensi bahwa daerah di seberang ini potensi untuk menanam padinya sangat potensial. Sangat potensial. Nah, artinya juga kualitas padi kualitas berasnya juga bagus. Kan, organik gitu kan. Karena bebas kimia. Ya. Terus tadi katanya ada rencana nanam 2 kali setahun, itu bagaimana tuh? Nah, itu ide kelompok kami. Kami tembuskan ke provinsi, tanggapannya sangat bagus sekali. Karena dari zaman dulu nenek moyang kita dulu memang petani nanam padi ini setahun sekali. Padinya itu waktu itu masih padi 6 bulan. Padi zaman nenek moyang gitu kan. Nah sekarang kan padi sudah ada yang 100 hari itu. Nah jadi dari usia padi yang sangat singkat, sudah juga teknologi yang sudah maju, bisa bekerja sama dengan BMKG. Di curah hujan bisa terukur, kedalaman air kan sekarang sudah terukur kan. Nah kenapa sih kita tidak bisa merubah gitu kan? Jadi untuk menghasilkan tingkat produksi seharusnya panen setahun ini dapat sekian. Kalau kita bikin 2 kali, minimal tahun ini sudah dijual pun. Gitu kan. Nah jadi gagasan itu kami coba, alhamdulillah ya mereka mendukung. Cuman dia kan dia bilang tidak dibuktikan dulu lah. Tapi kami perlu bantuan promosi baik dari media maupun dari instansi pemerintah agar masyarakat yang lain tertarik ikut untuk IP 200. Setahun menanam ya? Iya, menanam 2 kali dalam setahun. Indeks pertanaman. Pertanaman 2 kali dalam setahun. Oke. Jadi itu baru diuji coba ini, baru coba ya. Jadi kemungkinan bisa dapat hasilnya nanti berapa bulan lagi? Berapa bulan ke depan? Kalau yang tanaman saya pertama ini mungkin habis bulan haji ini bulan apa? Juli, Agustus. Iya, Agustus sudah ada. Jadi kami yang saya coba nih kan Agustus saya panen, terus yang sekarang saya bikin bibit itu di sekitar September Oktober ya, panen lagi. Jadi insya Allah mudah-mudahan kedalamannya saya dalam tahun 2021 ini panennya setahun 2 kali.
Surabaya. Walaupun hasilnya belum maksimal kan. Mudah-mudahan itu Mudah-mudahan. diikutin ya. Iya iya. Diikutin oleh yang lain juga ya. Minta ya, kira-kira tadi kan dibilang bahwa ya ini kan bagian dari kehidupan orang seberang lah. Artinya potensi untuk pertanian atau persawahan di seberang ini dikembangkan lagi masih mungkin kan enggak? Iya, kan mungkin. Iya. Mungkin kan. Cuma persoalannya kan sekarang bagaimana membangun Ini siapa? ini Pemahaman ya. pemahaman kepada generasi muda bahwa ya memang yang namanya Baumo ini kan Capek lah pasti. bermain dengan lumpur. Iya, iya. Nah, belum. Ya memang untuk generasi milenial memang agak aneh ya kan. Tapi sungguhnya kalau memang apa namanya sebuah proses ini sangat dari sisi ekonomi pun bisa Menjanjikan ya. disampaikan Pak Ketua Buat tadi. kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Untuk berapa petak sawah beliau bisa dapat 2 ton lebih, 2 ton Iya. setengah. Dan menjualnya gampang Pak ya. Menjual gampang ya. Gabah keringnya tidak perlu jadi beras, gabah keringnya pun sudah bisa Banyak. dijual. Pokoknya pesan ya. Sudah bisa dijual gabah kering. Kemudian di sawah itu juga kita tadi di Holti saya juga sudah berapa tahun ini nanam Aneh. panjang-panjang, Iya, iya. pisang, Iya. dan secara ekonomi cukup apa ya, Menjanjikan cukup lah. menjanjikan lah. Iya, Walaupun kita dengan ya baru mulai kan, dan saya yakin kalau ini dikelola dengan baik, ditambah juga bimbingan dan bantuan bimbingan teknologi pertanian dari pemerintah lah. pemerintah, support yang baik, saya pikir ini bisa dikembangkan. Atau mungkin dikombinasikan dengan keinginan sekarang mungkin dibuat agak apa semacam ya semi wisata atau Nah, hiburan. cuma kan persoalannya kan bisa. saya beberapa kali berkomunikasi dengan baik dinas maupun Iya. di dewan kota. Iya. Ini kan karena memang visi dan kota ini kan bukan Oke. karena mereka kan bidang jasa. Iya. Dan sampai kemarin dari benih itu bagaimana kita diusahakan menjual benih. Jadi memang perdagangan memang Menjual benih. kita Penangkaran. Penangkarannya saja. Oh, bukan bukan apa? untuk produksi massal, Produksi tidak. produksi beras bukan Bukan. ya? Oh, begitu. Padahal kalau kita mau lihat potensi ini cukup besar. Iya, iya, iya. Potensi ada 5 atau 6 kecamatan di Kota Jambi ini punya lahan pertanian. Mm-mm. Ya, ada 3 yang di Danau Teluk, Layangan, yang di timur ini punya lahan persawahan. Iya, iya, iya. Dan itu cukup luas. Oh, artinya ya semacam masukan ya walaupun dia kota mungkin pemerintah kota mungkin salah satu apa ya Ya, tapi misi besarnya tetap di bisa diperhatikan di bidang pertanian. ya Ya beberapa bagaimana jasa generasi perdagangan. muda mau berminat untuk terjun Iya. ke pertanian kalau pemerintahnya sendiri tidak memberikan perhatian atau Iya, dorongan di bidang itu. Jadi kan harapannya jangan mentang-mentang kota fokusnya ke jasa, ke perdagangan, Iya, ke perhotelan, gitu. tapi ya sisi pertanian tidak diperhatikan ya walaupun karena sebenarnya dari secara alamnya sangat sangat memungkinkan untuk memajukan pertaniannya ya, kesawahannya ya. Itu untuk dicoba IP 200 itu kan kita tidak sembarangan gitu. Iya. Kita udah undang dari Tim khusus. tim BPTP, mereka sudah survei, sudah diobservasi tanahnya, Iya. dan ternyata memang layak. Kemudian di sini juga ada embung. Embung. Ada kalau dulu sudah dibangun kali gawe kiri, kali gawe kanan. Heeh. Ya walaupun sampai sekarang belum ada manfaatnya. Nah ini yang coba bagaimana bisa dimanfaatkan. Nah, ada embung, tinggal bagaimana sumber air ini bisa mengalir ke sawah-sawah. Sama-sama. Oke. Nah, bagaimana ini bisa dimanfaatkan untuk kemudahan bagi petani. Oke Pak, ini saya lihat ini kan lagi kayak ada pembangunan ya apa tuh bangun jalur apa tuh jalur air Paritersier. paritersier. Itu apa tuh sebenarnya apa sebelum dijawab Pak
kemarin dengar juga Pak TP dibilang kalau dulu tuh ada buat embung atau apa gitu yang juga tapi tidak sesuai dengan Ya, kondisi sawah. Jadi itu seperti apa tadi tuh? itu kan sudah ya disesalkan enggak lah ya. Iya. Jadi tetap saja belum ada Evaluasi lah. perlu evaluasi Buat juga evaluasi, pada ya. pemerintah ke depan untuk membangun program itu yang memang disesuaikan dengan kebutuhan petani. Iya iya iya. Karena kalau tidak salah miliaran, puluhan miliar itu Itu buat embung gitu ya. kali kanan itu ada embung, tetapi sampai hari ini tidak bisa dimanfaatkan. Kenapa tidak bisa dimanfaatkan? Karena posisi embung ini di bawah Sawah. permukaan sawah. Sawah. Iya. Jadi Sawahnya di sawah atas. petani jadi kering, airnya ngumpul lah di Mengalir ke embung. embung. Sementara air di embung ini tidak bisa dialirkan Iya. karena belum ada salurannya, Iya iya. belum ada juga mesinnya. Oke. Nah inilah yang ya mungkin kita berprasangka baik bahwa ini program mungkin belum selesai, Iya 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 iya. jadi belum bisa dimanfaatkan secara Oke, maksimal. oke, oke. Mudah-mudahan gitu. Tapi ini ya udah ada semacam respon dari pemerintah provinsi ya untuk menjamkan apa kata Iya, ada mesin air. mesin air segala macam. Artinya walaupun dengan tidak maksimal tapi udah mulai bisa dimanfaatkan ya. Embung tadi itu ya. Oke oke. Ya itu artinya itu yang saya tangkap di bawah ya seberang punya potensi yang besar ya yang untuk mengembangkan pertanian dalam hal padi ya. Satu Kebetulan hal salah satu contoh ini padi tersier ini kan juga dalam rangka menyambungkan ya, menyambungkan bahwa air di embung ini bisa Iya. mengalir kepada sawah, kepada petani, maka disalurkan lewat saluran padi cacing namanya, saluran tersier. Iya. Ini salah satu betul ini untuk kota pertama kali. Yang bilang tadi apa tadi air yang pertama kali di sini programnya. ya program air Iya, P3A. P3A itu ya Iya, baru ada di sini ya. baru Untuk kelompok kota tani yang kita pertama kali. baru kita. Kepanjangannya apa tadi? Petani pengguna air, Petani pengguna air. tapi tidak kelompok petani. Maksudnya? Jadi kelompok tani kami ini pengguna yang memanfaatkan air yang ada di wilayah persawahan. Misalnya di wilayah persawahan ada sumber air. Ya. Nah, kita manfaatkan dengan bantuan paripesier yang dananya disuplai langsung dari kementerian. Oke. Dan untuk di Kota Jambi Satu-satunya, kita berusaha untuk yang ketiga tadi ya. iya, Nah, ini juga di salah satu syaratnya ada sumber air. Ada sumber air. Sumber airnya dari Sumber air itu berupa embung boleh dari mana pun boleh. Nanti ada sumber untuk disalurkan. yang kita ambil sekarang dari embung, dari embung. Ya, oke baik Pak Abdul Muin. Saya pikir ya cukup itu. Semoga pertaniannya, persawahannya semakin maju dan juga ini mungkin jadi masukan bagi pemerintah ya. Bagaimana ya ada support lah dari pemerintah karena bagaimanapun kan ya sawah itu apa hal yang utama ya, apa kebutuhan pokok ya. Kalau konsumsi kita udah bisa terpenuhi kan dengan kebutuhan pokoknya kan yang lain-lain akan ada dengan muncul aja. Itu aja Pak Abdul Muin, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, sukses selalu dan semoga ini juga menjadi motivasi kan bagi anak muda bahwa ya menjanjikan Pak ya dengan bertani sawah ini ya, bertani padi ya. Ya Sobat Jambrita, Alhamdulillah saya tadi ditemanin Bung Tayyib, ada Pak Muin juga tadi udah ngobrol-ngobrol seputar persawahan di Danau Telu Pak ya, Danau Teluk ya. Kecamatan Danau Telu, dan kita sudah lihat ternyata ya pertama hasilnya cukup memuaskan ya, juga bisa dijadikan di samping untuk kebutuhan pokok di keluarga juga bisa dijual dan Komoditas ekonomi. ya sangat ekonomis Pak ya, artinya ya sebagai penopang rezeki keluarga cukup bisa gitu kan. Cuman memang salah satu kendala utama hari ini adalah dari jalan utama ke pusat areal di persawahan lebih kurang 2 kilo dan kita bisa lihat ya kondisi jalannya Pak ya. Sangat bisa dilihat tadi mobil beberapa kali harus berhenti, harus terprosok. Jadi ya tadi salah satu aspirasi penting Pak ya dari kelompok tani, dari masyarakat di sini bagaimana pemerintah kota atau pemerintah provinsi bisa memperbaiki lah akses jalan ini sehingga kalau jalannya baik petani juga mengeluarkan dan memasukkan
produksi pertaniannya bisa baik dan mungkin juga bisa dikelola ya, bisa dikelola. jadi Agrowisata. agrowisata. Tapi kalau jalannya buruk gini bagaimana orang Ya. mau masuk gitu kan? Iya. Istilah orang Jambi jero orang masuk sini. Iya. Jadi artinya ini sebenarnya satu apa ya? Satu potensi ya, potensi untuk ketahanan pangan masyarakat sekitar, juga potensi wisata. Agrowisata, Sebenarnya bisa Pak ya, dengan catatan tadi ini ya, akses akses jalan. jalan. Dan ini kan udah begitu panjang sebenarnya, berapa? Kurang dari 2 Kurang kilometer 2 kilo. dari akses jalan utama. Cuman terkadang alasannya karena ini ya apa, wewenang kota atau wewenang provinsi Ya, gitu itu ya. tadi wewenang kota provinsi. Kemudian mungkin apa? Ya pengajuan ini kan harus, kalau ini kan kalau jalan apa? Jalan produksi itu Iya. nanti berbeda kewenangannya, jalan Iya, ini iya. itu mungkin agak sulit kita. Ya artinya itu ya kita serahkan lah kepada Ya. para pengambil kebijakan, kepada pimpinan kita. Intinya bagaimana Jalan ini bagus. jadi baik, Ya. kemudian para petani bisa lebih bersemangat, bisa lebih efektif dalam menyalurkannya ke Ya. pertaniannya. Dan semoga bisa itu tadi, tidak hanya dalam pertanian, bisa juga jadi Agrowisata ke depannya. Itu aja Sobat Jam Berita aja. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.